Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Universitas Eka Sakti Padang. Baik, akan kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Untuk topiknya atau materi kuliah kita hari ini adalah komunikasi ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya, itu saudara sudah mempelajari beberapa teori konsep tentang komunikasi, termasuk prosesnya. Hari ini kita akan lebih spesifik, yaitu akan mempelajari tentang apa itu komunikasi ilmiah, apa bedanya dengan komunikasi biasa, kemudian tujuan daripada komunikasi ilmiah, apa saja komponen-komponen daripada komunikasi ilmiah, hambatannya, serta bagaimana prosesnya. Misalnya kalau kita lihat seperti pada gambar yang ada di slide ini, berarti ini sudah saudara pelajari pada minggu kemarin. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi ilmiah? Komunikasi ilmiah itu adalah transformasi ide, pemikiran, gagasan dari suatu subjek terhadap suatu objek, atau dari suatu subjek kepada subjek lewat bahasa dan tulisan yang dilengkapi dengan argumentasi serta penalaran yang bersifat ilmiah. Nah, ini bedanya komunikasi ilmiah dengan komunikasi umum ataupun komunikasi massa. Menurut Priyanto di tahun 2016, dia menyatakan komunikasi ilmiah itu adalah proses yang terus berlangsung menjadikan pengetahuan bisa tumbuh dan meluas baik di dalam maupun di luar, lintas dan antar disiplin ilmu. Kemudian beberapa definisi yang lain terhadap komunikasi ilmiah itu yang pernah disampaikan oleh Kliarevsky beserta timnya. Komunikasi ilmiah itu adalah kombinasi proses dari presentasi. Nah, hari ini kita akan menyampaikan bagaimana proses presentasi, penyampaian dan penerimaannya dari informasi ilmiah dalam masyarakat ilmiah. Dalam kamus istilah perpustakaan, komunikasi ilmiah itu diartikan juga sebagai komunikasi yang dilakukan antar ilmuwan, yaitu pengalihan, penerusan maupun penyampaian bidang informasi dalam bidang ilmu satu kepada ilmuwan yang lain. Sedangkan siswa di 2009 mengatakan komunikasi ilmiah itu adalah scholarship of scientific communication, di mana komunikasi yang umumnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penelitian atau penyelidikan khususnya di lingkungan akademik. Nah, hari ini Anda sebentar lagi akan melakukan penyusunan skripsi. Maka komunikasi yang Anda perlukan di sini adalah komunikasi ilmiah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penelitian yang sebentar lagi akan saudara lakukan. Ciri-ciri komunikasi ilmiah itu adalah bukan untuk umum, tapi adalah untuk kalangan terbatas. Itu adalah bisa kalangan akademisi ya. Biasanya informasinya tidak disimpan dan tidak dapat ditemukan kembali. Dengan arti kata, hasil penelitian itu bisa ditindaklanjuti, lebih baru dan bersifat up to date, kemudian mendapatkan reaksi atau umpan balik yang banyak terhadap apa yang telah dilakukan oleh penulis. Kemudian fungsinya apa saja? Yang pertama adalah untuk sertifikasi yang berhubungan dengan pengesahan kualitas penelitian dan standar ilmiah di dalam program penelitian. Kemudian fungsinya juga sebagai registrasi ya, atau pendaftaran yang menghubungkan antara penelitian tertentu dengan ilmuwan individu yang kemudian mengklaim prioritas untuk penelitian tersebut. Yang ketiga adalah fungsi kesadaran yang mengarah pada kebutuhan informasi. Kemudian fungsi pengarsipan yaitu adalah berhubungan dengan penyimpanan dan aksesibilitas informasi dari beberapa hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti. Sekarang tujuan daripada komunikasi ilmiah mengubah sikap atau to change that attitude. Setiap pesan, baik itu berbentuk berita dan informasi yang disampaikan secara luas, baik secara antarpersonal, dapat merubah sikap sesamanya secara bertahap. Yang kedua, bisa mengubah opini atau pendapat atau pandangan yang memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhirnya supaya masyarakat mau berubah pendapat atau persepsinya terhadap tujuan informasi yang disampaikan. Kemudian mengubah perilaku. Pada tahap perubahan perilaku, komunikasi berperan secara sistematis sehingga masuk ke dalam perilaku seseorang. Apa saja manfaat komunikasi ilmiah? Pertama, dia adalah menyampaikan pengetahuan, misalnya terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian sarana komunikasi dalam edukasi, perubahan pola pikir, meningkatkan kualitas penelitian,
menciptakan teori-teori baru atas temuan yang didapat selama penelitian, memudahkan proses pengarsipan sebagai pendokumentasian, meningkatkan kesadaran dalam rangka memperoleh informasi, dan komunikasinya bersifat terstruktur. Ya. Sekarang prosesnya seperti apa? Proses komunikasi ilmiah ini secara prinsip pada dasarnya sama dengan proses penyampaian pesan antara komunikan dengan komunikator pada tataran tradisi akademik ilmiah. Bedanya sini, ya. Kalau komunikasi ilmiah itu penyampaian pesan antara komunikan dengan komunikatornya pada tataran akademik ilmiah yang melibatkan berbagai subkomponen, mulai dari pencipta informasi, misalnya ilmuwan, pengarang, atau peneliti, kepada pengguna informasi berikutnya. Komunikasi ilmiah juga melibatkan berbagai komponen pendukung, seperti penerbit, misalnya ingin diterbitkan hasil penelitian dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk jurnal dan lain-lain sebagainya. Kemudian dengan demikian, infrastruktur daripada informasi berupa koleksi digital perpustakaan yang menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Nah, ini bisa saja dalam proses komunikasi ilmiah. Ini beberapa contoh komunikasi ilmiah yang bisa kita temukan. Misalnya dalam proses belajar mengajar hari ini, ya, misalnya Bapak menggunakan media online dalam bentuk video pembelajaran, berarti adalah komunikasi ilmiah bisa terjadi. Kemudian nanti saudara akan melakukan presentasi dari beberapa tugas yang Bapak berikan dalam rangka mengaplikasikan daripada komunikasi ilmiah. Di samping itu bisa melalui seminar atau workshop. Hari ini orang sibuk dengan webinar, seminar dalam bentuk virtual atau dalam bentuk Zoom, Cloud8, ataupun dalam bentuk Edmodo dan lain-lain sebagainya. Itu juga salah satu contoh komunikasi ilmiah. Yang ketiga adalah presentasi karya ilmiah atau sidang akademik. Nanti Anda setelah selesai menyusun skripsi, maka akan ada 3 tahapan yang Anda lalui dalam bentuk komunikasi ilmiah. Bisa berupa seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif. Itu adalah contoh komunikasi ilmiah juga. Kemudian bisa dalam bentuk konsultasi akademik ataupun diskusi akademik. Di samping hal yang tersebut di atas, komunikasi ilmiah formal juga dapat dibagi dalam berbagai bentuk tertulis. Misalnya ada artikel, ya, misalnya Anda membuat jurnal, ada buku atau modul pembelajaran, laporan teknik, laporan praktik, ya, laporan KKP, abstrak, termasuk saling tukar menukar makalah dalam pertemuan yang formal. Itu juga merupakan salah satu contoh komunikasi formal yang perlu saudara perhatikan. Nah, model komunikasi verbal itu atau komunikasi ilmiah itu, keberhasilan komunikasi itu ditentukan oleh 5 item. Seperti pada minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan, berarti keberhasilan daripada komunikasi itu ditentukan oleh antara komunikator dengan komunikan, di mana si komunikator memberikan pesan kepada komunikan, komunikan melihat konteksnya apa, kemudian akan menyampaikan informasi yang akan disampaikan kepada si penerima informasi sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu. Jadi komunikasi keberhasilan itu dikatakan apabila kelima item ini saling mendukung dan saling satu tujuannya dalam menyampaikan informasi. Ya, ini adalah model komunikasi ilmiah yang bedanya dengan komunikasi umum. Dia dilaksanakan dalam bentuk tatanan akademik pada umumnya. Baik, untuk komunikasi ilmiah, saudara juga telah membuat tugasnya. Sekarang saudara bandingkan tugas yang telah saudara kirim melalui email kemarin dengan materi yang Bapak sajikan hari ini. Selamat membandingkan dan menjalankan tugas, di mana saudara dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, ya. Walaupun dalam mata kuliah yang lain juga ada tugas berikutnya. Terima kasih, dan kita kuliah hari ini Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, untuk segera dikumpulkan melalui email ataupun bisa japri melalui WhatsApp nomor telepon yang ada pada saudara nomor Bapak, ya. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.